Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ripaji Ramadhani SPDI. Unit kerja saya di Min 8 Banjar dan jabatan saya di sini sebagai guru kelas atau lebih tepatnya wali kelas 5B. Nah, di video ini saya akan menyampaikan laporan pembuatan karya inovasi yang berjudul pengembangan perpustakaan digital berbasis Google Sites yang terintegrasi dengan Flip HTML5 di Min 8 Banjar. Tadi malam saya sempat mencari data-data tentang seberapa jauh sesungguhnya bangsa ini suka membaca. Dan data-datanya itu menyesakkan dada. Saya bacakan beberapa. Menurut data OECD, budaya membaca masyarakat Indonesia berada di peringkat terendah di antara 52 negara di Asia. Ada satu lagi data. UNESCO tahun 2015 pernah membuat penelitian tingkat kemampuan membaca anak-anak. Di Eropa itu, 1 tahun rata-rata anak-anak membaca buku 25 buku. Di Jepang, Singapura, kemampuan mereka membaca buku dalam setahun 17-15 buku. Anak-anak Indonesia rata-rata 0 buku. Dari 1.000 orang, hanya 1 orang anak Indonesia yang punya minat membaca. Dari 1.000 hanya 1. Ya, jadi di bab 1 ini membahas tentang pendahuluan dan latar belakang. Jadi literasi merupakan fondasi utama pembelajaran sepanjang hayat. Pemerintah melalui Kementerian Agama terus mendorong penguatan literasi di madrasah. Namun, sebagai pendidik di era digital, kita dihadapkan pada sebuah tantangan yang bisa disebut dinamis ya. Berdasarkan observasi yang saya lakukan di Min 8 Banjar, terdapat indikasi bahwa aktivitas literasi siswa itu masih belum mencapai potensi yang maksimal. Nah, data menunjukkan bahwa partisipasi kunjungan ke perpustakaan fisik itu masih perlu ditingkatkan. Dan mayoritas siswa lebih banyak berinteraksi dengan buku hanya ketika ada instruksi dari guru. Pertanyaannya, apakah minat baca siswa memang rendah? Atau justru metode pendekatan kita yang perlu beradaptasi dengan karakteristik mereka sebagai generasi yang disebut digital native? Dalam video ini saya akan memaparkan laporan inovasi mengenai pengembangan perpustakaan digital berbasis Google Sites yang terintegrasi dengan Flip HTML5 di Min 8 Banjar. Nah, langkah ini adalah langkah strategis yang dilakukan Min 8 Banjar untuk menjembatani kebutuhan literasi dengan kemajuan teknologi. Bab 2, analisis tantangan dan konsep solusi. Sebelum masuk ke teknis, mari kita bedah akar permasalahan secara objektif. Ada 2 faktor utama yang menjadi fokus perbaikan. Nah, yang pertama, aksesibilitas terbatas. Nah, perpustakaan konvensional memiliki keterbatasan ruang dan waktu operasional yang seringkali tidak sejalan dengan jam istirahat siswa yang relatif singkat. 2. Pergeseran preferensi media. Siswa saat ini terbiasa dengan konten multimedia yang dinamis. Format buku fisik terkadang dianggap kurang menarik secara visual bagi mereka yang terbiasa dengan gawai atau gadgetnya. Oleh karena itu, inovasi ini hadir dengan konsep dasar mendigitalisasi literasi. Kami mengubah paradigma layanan perpustakaan dari physical center, di mana siswa harus mendatangi buku
Nah, menjadi ke user center, di mana buku yang mendatangi siswa melalui gawai atau gadget mereka. Tujuannya bukan untuk menggantikan perpustakaan fisik, bukan, melainkan untuk memperluas jangkauannya agar dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Bab 3, arsitektur dan pengembangan sistem. Untuk merealisasikan konsep tersebut dengan efisien, saya mengintegrasikan dua platform teknologi pendidikan yang powerful, namun juga mudah diakses. Pertama adalah Google Sites. Platform ini berfungsi sebagai gedung perpustakaan digital. Nah, kita ibaratkan di sini Google Sites sebagai gedung perpustakaan digital. Di sini kami membangun arsitektur informasi, navigasi, dan pengkategorian buku, serta pusat data pengunjung. Kedua, Flip HTML5. Nah, ini adalah teknologi kunci yang mengubah dokumen berbentuk PDF yang relatif statis menjadi buku digital interaktif. Fitur ini memberikan efek page flip atau membalik halaman layaknya membalik buku sungguhan, memberikan pengalaman membaca yang lebih menyenangkan. Proses pengembangannya melalui beberapa tahapan sistematis. Yang pertama, kurasi konten. Kami menyeleksi buku-buku yang relevan dengan kurikulum dan psikologis siswa, khususnya siswa madrasah ibtidaiyah. Yang kedua, digitalisasi. Buku-buku tersebut dikonversi dan didata dalam rak buku virtual. Nah, rak buku virtual ini tersedia di dalam aplikasi Flip HTML5. Yang ketiga, integrasi web. Rak buku tersebut kemudian disematkan ke dalam Google Sites yang telah dirancang dengan antarmuka yang ramah anak. Sistem ini juga dilengkapi dengan buku tamu digital dan jurnal membaca digital yang berbasiskan kepada Google Form untuk memantau aktivitas literasi membaca siswa secara real time. Bab 4, hasil implementasi dan dampak. Implementasi inovasi ini di kelas 5B menunjukkan hasil yang sangat positif. Dalam 1 minggu masa uji coba, tercatat 85% siswa yang berpartisipasi aktif mengakses perpustakaan digital ini. Antusiasme siswa meningkat signifikan karena adanya elemen visual dan interaktif yang ditawarkan. Dampak yang paling terasa itu adalah fleksibilitas akses. Siswa kini dapat membaca bahan pengayaan di rumah dengan pendampingan orang tua, tanpa terhalang jam operasional sekolah. Ini menciptakan ekosistem literasi yang berkelanjutan antara sekolah dan rumah. Selain itu, berdasarkan data analitik, kategori buku cerita anak menjadi konten yang paling banyak diminati. Hal ini membuktikan bahwa minat baca siswa sebenarnya tinggi apabila disajikan dengan media yang tepat. Bab 5, kesimpulan dan penutup. Nah, Bapak Ibu sekalian, inovasi perpustakaan digital Min8 Banjar ini memberikan sebuah pelajaran penting bagi dunia pendidikan. Bahwa transformasi digital di madrasah bukan sekedar tentang kecanggihan alat, melainkan tentang bagaimana kita menyajikan konten pendidikan yang adaptif terhadap zaman.
Dengan biaya yang efisien, kita mampu meningkatkan citra madrasah sebagai lembaga yang modern, responsif, dan mendukung penuh gerakan literasi madrasah. Saya berharap semoga inovasi ini dapat menginspirasi dan menjadi referensi bagi rekan-rekan pendidik lainnya untuk terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.